Lanjut Bang. Nah, setelah itu kalian ke select data, kemudian you develop data. Yang untuk read log data from ini di ASCII file titiknya, terus di OK. Nah, ini kalian cari data kalian yang kemarin kalian download atau Bangsel kemarin kan, Bangsel. Udah? Sebentar Bang. Oke. Kalau udah ngomong ya. Mana cerita Bangsel. cok? Bang, maaf, boleh diulang nggak Bang? Itu munculin banknya gimana? Tadi no Muncul connection soalnya. select data, Apa Bang? select data. Ini Abis itu Bang? new develop data. Yang mana bang sini? Kalau dari new develop data itu di ASCII ya nanti ya, ASCII Tadi titiknya. enggak sih? Terus Iya kalian Bang. Abis itu klik apa? Abis ASCII. cari cari datanya, cari data kalian simpen kemarin di modul 3 di mana. Gak ada jir. Ya, Sen yang mana cok? Udah Bang, makasih ya Bang. yang lain udah belum? Sudah, Bang. Sudah Bang. Lanjut, masuk kita open aja. Di sini kita skip satu karena kita akan menggunakan 19 data ini, 19 data ke bawah ini. Nah, jadi untuk listing, noting, elevation kita nggak gunakan. Jadi kita skip satu, kita oke. Ini kalian ketik Kamu tadi Bang. Saya ketinggalan. apa? Ketinggalan bagaimana? Yang itu Bang, isi satu tadi Bang. Oke, satu. Yang mana? Yang bagian value kolom itu diisi gimana Bang? Putus-putus suaranya. Yang di bagian data si format ini tadi Bang. Ya di ASCII, terus kamu okein, terus cari datanya. Datanya Bangseng. Sudah Bang. Udah di okein aja. Udah, terus yang angka ini diisi apa Bang? Apa? Yang bagian angka-angka itu diisi apa? Yang row skip itu yang 0 kamu ubah jadi 1. Sudah? Sudah Bang. Udah. Nah, udah keluar kayak gini belum? Sudah Bang. Terima kasih Bang. Nah, kalian tulis namanya jadi elevation. Kemudian unitnya fit. Kita singkat aja jadi FP. Udah? Sudah, Bang. Okein. Keluar nggak? Keluar, Bang. Kalau udah keluar, ini kalian kasih namanya. Review so well name. Nah, keluar. Keluar, Bang. Ini mau LSD dikasih tahu screenshotnya apa? Ntar aja.
Suaranya kayak kurang jelas, Bang. Oke, ini Iya, Bang, suaranya screenshotannya. putus-putus. Iya. Halo, udah kedengeran? Udah, Bang, tapi agak mendem. Iya, Bang, kayak mendem gitu, Bang, suaranya. Coba sebentar. Halo, halo. Nah, bisa, Bang, udah. Udah jelas. Udah, Bang. Ini untuk screenshotannya mau dikasih tahu apa digeser aja? Dikasih tahu bang. Kasih tahu bang. Kasih tahu. Ya udah. Ini kalian screenshot. Udah? Udah bang. Oke. Kalau udah kalian screenshot, kalian ke variogram. Ke variogram, ke well to well. Udah? Sudah bang. Ada aplikasinya, Cok. Kalau udah kita pakai setelan default aja, bawaan dari HSR-nya ini ya. Terus kita okein. Keluar. Keluar bang. Ini kalian screenshot. Bang, yang tadi well to well ya bang? Ya, well to well. Udah di screenshot? Sudah bang. Oke. Kalau udah, jadi nanti ada 2 tahap ya. Dari aku sendiri bakal ngasih tahap di Covarian. Nanti kalian mungkin tinggal nambahin lagi dari screenshotannya. Tapi di bagian ini tradisional. Ngerti nggak? Boleh diulang nggak bang? Oke. Jadi nanti ada 2 tahap dari aku ngasih tahu di sini. Itu kita make jenis kalkulasi metodenya itu covarian. Nanti kalian tinggal nambahin untuk tradisionalnya aja. Ngerti nggak? Parameternya, Bang? Parameternya default aja. Bawaan dari HSR-nya aja ya. Sama kok. Kalian cuman ngubah di bagian ini doang. Ngubah di bagian covariance ini jadi tradisional. Udah itu doang. Bisa? Berarti nilainya nggak berubah kan, Bang? Gimana? Berarti dari nilainya nggak berubah, cuma berarti nilainya nggak ada yang diubah ya, Bang? Nggak ada yang dirubah. Kalian cuman ngerubah di kalkulasi metode aja. Bisa? Halo. Aman bang. Bisa bang. Oke. Aman, bang. Karena kalau kenapa aku suruh buat tradisional juga, karena ini HSR-nya krek-krekan ya. Jadi kalau misalnya dari covarian tar pindah tradisional, dia bakal ketimpa-timpa-timpa gitu datanya. Makanya aku cuma ngejarin di covarian, nanti tradisional kalian buka HSR baru lagi, langsung dibuat tradisional. Jadi jangan ke covariannya. Oke? Oke bang. Oke. Nah, ini udah covarian ya. Terus
nanti ini tetap default aja semuanya. Terus kita ngebuat jadi 4 tipe variogram. Sama juga nanti yang tradisional itu kalian juga buat 4 tipe. Oke? Bisa nggak? Bang, di mana tadi bang? Di Variogram parameternya. di option set parameter, terus di bagian type. Nah, nih kan ada spherical, eksponensial, Gaussian, dan power ya. Ketemu nggak? Ketemu bang. Ketemu bang. Oke, bisa dilanjut? Bisa bang. Oke, kita dari spherical dulu deh, ya. Ini kita spherical, setelah itu kita apply, oke. Ini tadi udah di screenshot kan, di awal tadi? Udah bang. Udah. Ini kalian udah screenshot, terus kalian minimize, jangan disilang ya. Udah? Udah belum? Udah bang. Terus ke kriging. Ke kriging. Udah? Sudah bang. Kalau udah, ini default masih tetap. Jadi 19 ini sesuai banyaknya data kita. Tadi kan kita kalau dari easting, northing, dan elevation itu terhitungnya 20 karena kita nge-skip 1. Jadi 19. Jadi dia itu bakal software ini bakal ngitung sendiri gitu. Udah? Nah. Kalau udah kalian okein aja. Muncul nggak? Muncul bang. Sama. Sama bang, sama. Sama. Kalau udah sama, kalian kasih namanya di bagian view, show well name. Udah? Udah bang. Terus kasih juga contour line. Terus kalian kasih juga lihat nilai-nilai di konturnya, dihidupin show contour label. Nah, itu kan ada angka-angkanya tuh. Min 9.500, min 9.600. Udah? Sudah bang. Sudah bang. Screenshot. Udah? Sudah bang. Kalau udah kalian silang. Udah? Kalau udah langsung ke variogram lagi. Ke well to well. Ke option. Kalian ubah set parameternya jadi eksponensial. Udah? Sudah bang. Maaf bang, bisa Oh, diulangi udah. bang. Dari mana ngulangnya?
Iya bang. Dari mana? Dari mana? Tadi yang dari Kriging itu bang, soalnya tadi laptop saya tiba-tiba nge-lag bang. Dari Kriging kamu close aja. Udah. Iya bang. Terus ke variogram. Iya bang. Udah. Ke well to well lagi. Udah. Sudah bang. Muncul nggak sama kayak gini? Iya bang, muncul bang. Kamu ke option. Ke option. Iya bang. Set parameter. Iya bang, sudah bang. Nah, udah. Sudah bang. Jadi kalian sekarang ganti ke eksponensial. Udah? Bang, Ya. untuk angka-angkanya itu sama yang punya abang juga ya? Emang beda? Iya. Tadi. Yang mana yang beda? Yang eksponen ini? Yang seal itu bang. Tadi. Seal. Ini ya? Iya, benar. Tapi gambar pertama sama. Sama aja gambarnya bang. Angkanya ada beda. Ya udah, pokoknya pakai setelan default dari laptop kalian aja. Beda-beda, paling beda-beda sedikit doang. Oke bang, makasih. Ya. Dah? Sudah bang. Kalau udah kalian apply, terus kalian oke. Sama? Sama bang. Sama bang. Kalau udah, kalian minimize lagi. Kalian minimize, ke kriging lagi. Udah? Sudah Halo? bang. Bang. Udah. Terus kalian okein. Hasilnya kayak gini nggak? Ya bang, benar. Iya bang. Iya bang, sama bang. Sama. Ya udah, kalian screenshot juga. Yang eksponensial tadi di SS nggak bang? Iya, eksponen di SS. Udah? Izin dong mau tanya, Ya, total SS-nya udah berapa ya bang? eksponen Banyak itu. spherical tadi 8. yang variogram 1. Ya kan? Yang gambar krigingnya 1. 2. Sebaran data di awal 1. 3. Sama ini variogramnya yang eksponen 1. Terus sama kriging ini 1, 5 jadi. Oke bang, kasih bang. Udah di screenshot? Sudah bang. Iya bang. Oke, kalau udah kalian close lagi. Balik lagi ke variogram. Bongkaran rumah itu. Terus ke variogram udah? Sudah bang, sudah. Udah bang. Ke set parameter lagi. Ini kalian ubah type-nya jadi Gaussian. Ini kalian okein aja.
Udah? Sudah bang. Terus kalian okein. Ini di screenshot ya, jangan lupa. Oke bang. Kalau udah kalian minimize lagi. Kalian minimize, balik lagi ke rigging. Masih tetap yang sama, terus kalian okein. Udah? Sudah bang. Kalau udah screenshot. Sudah bang. Surat. Kalau udah kalian close lagi. Balik lagi ke variogram. Ke well to well. Terus ke set parameter lagi. Yang terakhir itu power. Kita play. Oke. Udah? Sudah bang. Oke, kalau udah kalian minimize lagi. Terus kalian ke kriging lagi. Ini kalian oke. Sama? Sama bang. Kalau sama di screenshot. Udah? Sudah bang. Kalau udah kalian close lagi. Kalian ke kriging lagi. Terus kalian centang cross validation. Terus kalian oke. Keluar nggak? Kalian hidupin namanya show well name. Udah? Sudah bang. Sudah bang. Nah, jadi tulisannya absolute error nggak? Iya. Iya bang. Sudah bang. Ada yang tahu apa itu absolute error? Ada yang tahu? Absolute error. Apa sih absolute error? Ada yang tahu? Nilai error yang mutlak, Bang. Nilai error yang mutlak. Ya. Nilai error yang mutlak. Benar? Benar nggak, Tiara? Iya, Bang. Ya. Jadi absolute error itu kita memprediksi dari nilai sebenarnya. Nah, tadi sempat disenggol mutlak. Jadi nilai ini bakal plus semua, ya kan? Karena 248 kalau kita mutlakin tetap jadi positif atau negatif? Positif bang. Positif. Nilai minus kalau kita mutlakin jadi positif atau negatif? Positif bang. Positif. Oke. Jadi ini
legenda dari nilai-nilai ini itu akan menghasilkan positif, karena absolut itu dia nilai terukur di mutlak, kemudian nilai terukur dikurang dengan nilai sebenarnya, walaupun itu hasilnya minus akan jadi positif karena dia nilai mutlak. Nah, kalau udah itu kalian screenshot lagi. Udah? Bang, izin bertanya bang. Iya. Punya abang itu kan tulisannya elevasi. Kok punya saya well data ya bang? Itu tadi nggak diubah di ini ya, di waktu elevation terus kita jadiin FT. Kamu masih well data tapi kosong di ininya, di sebelahnya. Yang bagian awal ya bang? Iya, yang awal. Nanti dirubah aja di situ. Hah? Kayaknya kelupaan bang, itu ngaruh semua nggak bang? Enggak itu cuman kita ngenamain dari legenda nilai ini doang sih. Enggak masalah. Tapi nilainya sama kan? Nilainya beda. Punya abang kan 248 sama nih bang, sama nilai sama. sama. Iya, itu ngaruhnya cuman buat ngebedain namanya doang. Nanti diubah aja ya. Udah di screenshot? Sudah bang. Sudah bang. Kalau udah kalian ke persen error. Nah, kalian tahu persen error itu apa? Halo. Nilai error yang dikonversi ke dalam bentuk persentase. Iya, betul. Jadi nilai persen error itu dia akan mengkonversikan nilai sebenarnya ya, atau nilai yang terukur tadi itu dalam bentuk persen. Jadi kalau untuk persen error ini ke negatif, dia harusnya nggak punya nilai minus. Beda halnya dengan absolut. Berarti kita bisa mengasumsikan dari sumur 6, sumur 10, kemudian sampai sumur 3 dan 12 ini dia bernilainya minus. Jadi itu untuk persen errornya dia harusnya kurang tepat ya, bukan salah tapi kurang tepat. Udah di screenshot di bagian persen errornya? Sudah bang. Kalau udah itu kita ke cross plot. Udah? Udah. Sudah bang. Bentar. Nah, dari cross plot ini kita namain lagi nih. Kalian lihat data dari simpangan baku kita nih, dari garis dari merah kita.
Kalian lihat paling jauh nih, well 6, well 7, kemudian 11, 14, 10. Itu akan relate nih sama yang di persen error. Jadi well 11, well 7 yang sumur kotaknya ini nih warna merah itu akan menjauh gitu dari simpangan baku karena memiliki nilai persen yang cukup tinggi ya. Nih, well 7, well 11, well 6, 7, 11, 6. Nah, ini 6 minus. Itu karena dia nilainya minus. Jadi enggak rata-rata dengan nilai di antara well 4, well 8, 19, dan 16 nih. 8, 9, 16 nih. Ini kan yang mendekati simpangan baku. Jadi ini nilai dengan yang jauh-jauh ini nilai yang dengan persentase errornya itu tinggi dan minusnya terlalu besar. Ini udah kalian screenshot? Udah bang. Jadi udah ada berapa screenshotan? 4 kali 2, 8, 9, 10, 11, 12 ya? Ya, benar? 11 bang. 11. Oh, berarti 11. Masih bang. Gimana? Udah 12 kan awalnya persebarannya. Oh iya, benar, berarti 12. Iya, jangan lupa sama yang persebaran di awal itu di screenshot ya. Jadi tadi kan kita ada 4 tipe ya. Eksponen, spherical, Gaussian, power. Itu kan 4. Dikali kriging juga 4. Ditambah kriging juga 4, jadi 8. Persebaran awal 1, 9. Terus yang ini 2. Ini 2 tadi itu dari persen error absolut 11 sama terakhir jadi cross plot 12. Bener ya? 12. Iya bang. Oke. Kita lanjut lagi. Kemudian kita ke histogram. Nah. Ini hasil histogram dari data kita. Oke? Udah screenshot? Ini screenshot juga ya? Nah. Udah belum? Udah bang. Kalau udah, berarti ada 13 ya? Iya bang, benar. Ada 13. Ini kalau udah di screenshot, kalian close aja. Ini kalian close juga nggak apa-apa. Udah? Udah bang. Gini, kalian mau tradisional dijadiin LS atau jadiin LA? LA bang. LA aja bang. LS? LA bang. Oh, LA. Ya udah, jadiin LA aja ya. Oke bang. Jadi kalian cukup LS-nya di covarian. Ngerti ya? Berarti 12 SS ini aja kan ya bang? 13 dong. 12 nih. Oh iya Enggak. sama Instagram tadi.
Iya udah bang. Udah? Udah. Oke, kalau udah berarti kita udah selesai. Kalian close aja kalau udah selesai. Kalau udah selesai itu baru di view-nya